Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat Natal. Udah sah ya? Ya. Kita bersyukur karena tema kita sama. Jadi dengan kreatif saya memberikan judul Immanuel Part 2. Kita akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai yang ke-25. Bolehkah kita membaca bergantian? Saya membaca ayat 18. Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ke-19, demikian seterusnya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan juga melakukan di dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara-saudara, salah satu orang yang sering salah paham ya, yaitu justru dari anak Tuhan sendiri, saudara-saudara, di mana ketika bicara tentang Immanuel, kita tahu artinya Immanuel adalah Allah beserta kita, God with us. Kita tahu ini slogan yang sangat penting sekali, terutama di dalam Natal itu selalu didengungkan saudara-saudara. Tetapi apa maksudnya? Apa artinya? Dan seringkali saudara-saudara justru di dalam kalangan Kristen sendiri, anak-anak Tuhan sendiri yang seringkali mengidentikan bahwa Immanuel ini yaitu bagaimana Allah itu harus setuju dengan kita. Allah menyertai kita. Jadi keinginan apapun yang kita minta kepada Tuhan itu seringkali pokoknya Tuhan harus turuti apa yang menjadi mau daripada saya. Nah, seringkali juga kita berpikir bahwa tugas daripada Tuhan adalah menghibur kita. Wah, seringkali kita senang bukan yang namanya ditemani dan kemudian dihibur. Dan bukankah ini Allah beserta kita memberikan damai, sukacita dan penghiburan bagi anak-anaknya. Dan kemudian Allah hadir untuk apa? Untuk memberkati setiap kita. Jadi seringkali saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan Immanuel yaitu tentang berkat-berkat Tuhan. Dan kita bisa merasakan bagaimana Allah menyertai kita ketika Tuhan memberikan berkat. Ketika Tuhan memberikan kesehatan, ketika Tuhan memberikan umur panjang, ketika Tuhan memberikan kesuksesan dan keberhasilan demi keberhasilan. Wah, Tuhan beserta dengan kita. Saudara, apakah ini yang dimaksudkan di dalam pemahaman Immanuel yang kita akan pelajari bersama-sama baik dari malam kemarin? Nah, saudara-saudara, tentu hal ini bukan Immanuel yang dimaksudkan, ya. Kalau dalam drama kemarin tetot, saudara ya. Jadi ini juga sama, bukan ini saudara-saudara tentang Immanuel yang dimaksudkan Allah beserta dengan kita, maka dia akan menyatakan semua berkat-berkatnya dan menuruti keinginan kita. Bukan seperti ini tentu maksud daripada Immanuel. Timothy Keller jelas sekali saudara-saudara, dia berkata bahwa Tuhan memandang kita sebagaimana adanya, mengasihi kita apa adanya,
menerima kita apa adanya, tetapi perhatikan, oleh anugerahnya ia tidak membiarkan kita apa adanya. Kita diterima oleh Tuhan, yes. Kita dikasihi oleh Tuhan apa adanya. Betul, belas kasihan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, kita bisa melihat dengan anugerahnya itu, ia tidak membiarkan kita apa adanya. Seorang berkata bagus sekali, dia merefleksikan Natal. Kalau Natal adalah sebuah dongeng atau kisah legenda, maka ia akan menghibur kita. Tetapi sayangnya Natal adalah peristiwa sejarah, maka ia akan menuntut kita. Nah, ini maksudnya saudara-saudara, di mana Immanuel bukan hanya bicara tentang bagaimana kita diterima oleh Allah, tetapi ada satu sisi yang lain di mana ada tuntutan dari Tuhan. Tuhan ingin agar kita sebagai anak-anaknya mengikuti perintah-perintahnya. Ini maksudnya. Ketaatan adalah harga yang harus dibayar bagi kita yang menerima Immanuel. Nah, kita melihat bagaimana Immanuel di sini akan memunculkan sebuah respon, yaitu apa? Panggilan ketaatan. Panggilan ketaatan di mana kita yang sudah menerima kasih Tuhan yang sempurna. Panggilan ketaatan di mana kita sudah diselamatkan. Responnya apa? Responnya adalah kita taat. Kita tahu suara Tuhan, kita dengar Tuhan panggil kita kemana, dan ketika kita menjalankan ketaatan itu, di situ Tuhan beserta dengan kita. Saudara, hal ini tidak bisa dipisahkan. Ini seperti kepingan mata uang, saudara-saudara, koin yang ada sebelah menyebelah. Bicara tentang Immanuel selalu akan diselingi dengan ketaatan. Satu paket. Dan kita melihat saudara-saudara bagaimana kisah Yusuf berbicara akan hal ini. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-20 sangat jelas sekali, di mana dikatakan ketika malaikat menampakkan diri dalam mimpi, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Saudara-saudara, ini sebuah perintah. Sebuah perintah yang apa? Yang tidak mudah untuk Yusuf lakukan. Yang paling mudah, yang paling nyaman adalah apa? Ia menceraikannya diam-diam. Betul? Dan kita tahu kisah ini saudara-saudara bahkan sering didramakan, bukan? Kita tahu dalam tradisi Yahudi ini tunangan lalu kemudian menikah. Waktu tunangan itu dia boleh dikatakan suami istri. Mungkin ada yang bertanya, loh kok menceraikan, udah belum nikah tapi sudah bisa menceraikan? Dalam budaya pada saat itu mereka boleh dikatakan suami istri tapi belum boleh tinggal bersama atau hidup serumah. Sehingga setelah itu Yusuf bergumul, ini benar enggak? Yusuf bergumul dikasih melihat fenomena yang terjadi, saudara-saudara. Bagaimana Maria hamil di luar nikah. Saudara, lelaki mana yang mau menerima di mana ketika mereka berpacaran sudah saling sayang satu dengan yang lain, merencanakan masa depan, tiba-tiba hamil di luar nikah. Bukan Yusuf pelakunya. Dan di sini makanya Yusuf dia bergumul untuk menceraikan diam-diam. Nah, di sini saudara-saudara, ketaatan Yusuf sangat luar biasa. Dia mau dengar, dia memahami, dia mengerti. Dan ketaatan Yusuf ini tidak lahir dari situasi yang aman, melainkan dari kepercayaannya kepada Immanuel. Karena malaikat itu sudah berkata, Immanuel, Tuhan beserta denganmu. Maka Yusuf di balik segala pergumulan yang tidak mudah itu, oke, saya akan taat, saya akan jalani perintah pada malaikat daripada Tuhan ini. Saya mau tetap untuk menikahi Maria itu. Ini peristiwa yang penting. Ini hal yang penting untuk saya lakukan. Nah, saudara-saudara, dalam liburan saya sengaja meluangkan waktu untuk mengajari les berenang untuk anak
sendiri, saudara-saudara ya, bukan anak orang, saudara ya. Dan kemudian saya menemukan satu hal, di mana ketika anak saya lagi berenang dan kemudian dia juga ada guru lesnya, saudara-saudara ya. Dan ini guru les-lesan, saudara, tapi ada guru les yang pelatih ini benar-benar jago berenang. Lalu kemudian dilatih untuk menyelam, terus kemudian dia mulai berenang dan kemudian mulai ketakutan. Kenapa? Karena untuk menyelam dalam waktu yang sekian detik itu bagi anak yang baru belajar berenang itu tidak mudah. Nanti kalau tenggelam gimana? Papi, please help me, ya. Tolong dekat saya, tolong bantu saya. Dan saudara-saudara, ketika pelatih renang itu sudah mengajar, tetap matanya ngelihat ke papanya. Dan kemudian saya ada di sampingnya ketika dia disuruh menyelam, ayo bubble, yuk nyelam. Terus kemudian saya ikut-ikutan nyelam, saudara-saudara ya. Lalu kemudian dia ngelihat saya ada di bawah dan kemudian dia rasa tenang. Jadi lebih lama. Tadinya cuma 1 detik, 2 detik dia sudah langsung muncul. Tetapi ini bisa 5 detik, 10 detik, tambah lagi 15 detik. Udah gak usah kelamaan, saudara ya. 15 detik, terus kemudian ikut muncul ke atas. Dia senang banget. Dan ketika 2 hari lagi nanti les lagi ya sama coach ini, enggak sama papi. Wah, saudara ya. Padahal coachnya sama saya, saudara, skillnya jauh berbeda, saudara ya. Jangan ditanya gaya apa yang bisa, saudara-saudara. Tetapi kita melihat di sini, ini anak yang sangat menantikan kehadiran ayahnya. Ada papa, ada mama, itu ngerasa aman, ngerasa safe. Dan di sini kita melihat bagaimana ketika Allah beserta dengan kita, maka ada harga yang harus dibayar ketika kita melakukan sesuatu, tapi Allah itu menyertai. Ada Allah itu aman, ada Allah kita tidak takut bahaya meskipun ada bahaya. Dan di sini saudara-saudara, ketika kita melihat bagaimana Yusuf menghadapi bahaya di masa depan, di sini Yusuf betul-betul merasakan penyertaan Immanuel itu. Sekarang kita melihat lebih detail lagi, saudara-saudara, bagaimana ketaatan Yusuf dan Immanuel itu betul-betul dia hidupi. Kita melihat di dalam ayat 24. Dikatakan sesudah bangun dari tidurnya. Perhatikan, tadi kita sudah bahas, tapi kita melihat lebih detail. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Perhatikan. Sesudah bangun dari tidur. Langsung dia setelah bangun, dia dapat mimpi. Saya harus lakukan perintah yang sangat penting ini. Ia ambil Maria sebagai istri, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Di sini saudara, pergumulan Yusuf ini tidak mudah. Anak muda pacaran banyak kebablasan. Pertama, don't touch me. Ya, udah sekian tahun, don't-nya hilang, saudara ya. Touch. Ini ada anak di bawah umur, jadi nggak usah dilanjutin lagi, saudara ya. Jadi ini banyak, saudara-saudara, hal-hal yang menggoda Yusuf. Ketika dia bergumul untuk taat, jangan sentuh dia, tetap don't touch. Betul-betul dia tidak menyentuh. Lalu kemudian saudara-saudara, kita perhatikan di sini ketika Yusuf menerima Maria, reputasi namanya hancur. Orang-orang sudah melihat Maria buruk sekali. Yusuf bisa cari aman, bukan? Bukan saya pelakunya. Lihat itu. Ya inisialnya apa itu, R atau apa, begitu ya. Lalu kemudian saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana ketika Yusuf tetap mengambil Maria menjadi istrinya. Di sini kita melihat, nah ini dia pelakunya. Padahal bukan Yusuf. Bukan Yusuf. Ini orang-orang sudah melihat matanya, sudah melihat, semua sudah mau nge-tweet semua, saudara, ini dia pelaku. Tetapi di sini Yusuf rela bayar harga. Karena apa? Karena malaikat yang suruh. Karena Tuhan yang suruh. Nah di sini kita melihat, saudara-saudara, bagaimana Yusuf membiarkan dirinya untuk tidak nyaman. Dan di sini kita melihat ini ketaatan yang sesungguhnya. Ketaatan yang bukan dari zona nyaman, tetapi dia berani melangkah. Kenapa? Karena Allah menyertai. Lalu kita lihat di bagian berikutnya.
Matius 2 ayat yang ke-13. Saudara, ternyata kisah Yusuf ini sangat menarik. Tetapi seringkali banyak peristiwa-peristiwa Natal jarang untuk menyoroti hal ini. Seringnya ke Maria, saudara ya. Kasihan bapak-bapak ya. Ini pria yang hebat, Yusuf. Dan kita lihat sama-sama bagaimana ketaatan Yusuf. Detail sekali. Alkitab mencatat suatu hal yang indah. Tidak banyak bicara Yusuf. Tidak ada kata-kata Yusuf berkata terlalu panjang, tidak. Tetapi di sini ketaatan Yusuf setahap demi setahap. Kita lihat di bagian berikutnya, Matius 2 ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Nah, saudara, kita tahu konteks ini ya. Sebelum ayat ini di Matius 2 itu kisah tentang orang Majus. Saudara tahu ya, mana orang Majus, dan kemudian mereka nanya ke Herodes, dan kemudian Herodes malah justru pengen ya membunuh daripada bayi Yesus itu. Dan kita tahu di sini bagaimana saudara-saudara, ketika Yusuf mendengar ya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya." Saudara perhatikan ayat 14. Maka Yusuf bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Perhatikan, malam itu juga. Gak nunggu beberapa waktu, gak nunggu besok deh Tuhan, gak nunggu bulan depan, kayaknya lebih bagus. Saudara bisa bayangin ya, kalau bulan depan apa yang terjadi, saudara? Maka akan ketangkap ini bayi Yesus oleh Herodes. Tetapi di sini ini sebuah perintah, sebuah mandat, di mana ketika Tuhan sudah berkata kepada Yusuf, "Aku menyertai kamu, God with us, Immanuel, ayo berangkat." Dan di sini Yusuf tahu persis, dia disertai oleh Tuhan. Dan langsung Yusuf berangkat malam itu juga. Saudara, kita lihat lagi saudara bagian yang berikutnya. Mari kita lihat. Matius 2 ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun apa saudara? Bangunlah. Saudara, ini pergumulan Yusuf, saudara-saudara. Ini ketaatan yang betul-betul tidak mudah ketika Yusuf mengambil konsekuensi, mengambil pilihan untuk taat. Ada konsekuensi yang harus dihadapi, dan bayangin saudara-saudara, Herodes yang menjadi musuh. Bukankah ini sebuah ancaman, sebuah tantangan yang sangat besar sekali? Tetapi di sini ini Yusuf tetap mau ikut perintah itu, tetap konsisten. Tadi taat yang pertama, taat yang kedua, ini taat yang ketiga. Kita lihat taat yang keempat, saudara-saudara. Matius pasal yang kedua ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelos menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Perhatikan, Yusuf bukan tidak ada pergumulan. Ini dalam batinnya was-was. Dia takut ke sana. Udah aman sebenarnya. Tetapi lihat, karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Saudara-saudara, taat itu perlu konsisten. Taat itu bukan sekali dua kali, tetapi terus menerus. Dan taat itu adalah buah daripada Immanuel, God with us.
Sehingga kita bisa berkata bahwa apa tandanya bahwa saudara percaya God with us. Saudara dan saya yakin bahwa Immanuel itu betul-betul nyata. Tandanya adalah taat. Dan bukankah ini adalah perintah bukan hanya kepada Yusuf, saudara, tetapi untuk setiap kita. Saudara perhatikan misalnya di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-60 dikatakan begini. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Ini firman Tuhan jelas, di mana ketika kita mendapatkan firman, harus langsung taat, harus langsung lakukan. Dan di sini saudara-saudara, jarak di mana kita bergumul dalam firman, lalu kita melakukan di dalam perbuatan. Di sini kita melihat, inilah harga ketaatan kita. Semakin kita cepat sekali seperti Yusuf, malam itu juga kita makin yakin Immanuel itu betul-betul nyata. Tapi semakin lama, apalagi semakin lupa. Ini banyak anak-anak Tuhan kena virus lupa. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah terlalu banyak masuk di dalam memori, tetapi apakah kita menjalankan di dalam perbuatan sehari lepas sehari? Wow, saudara, apa rahasia Yusuf bisa sampai konsisten? Karena taat yang pertama, perhatikan di sini. Ini untuk memulai hal yang pertama ini suatu yang sangat berat. Tetapi ketika Yusuf berani melakukan itu, dia mendapatkan kekuatan untuk taat yang kedua. Dan kemudian dia berani lagi melakukan taat yang ketiga, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia mendapatkan kekuatan dari ketaatan yang kedua. Demikian seterusnya. Taat keempat, taat kelima. Kalau mau diteruskan, ini terus akan menjalani ketaatan di dalam Tuhan. Sehingga benar kata firman Tuhan ini, Mazmur 119, aku bersegera, tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintahmu. Seorang penafsir, dia mengkaitkan ini dalam peristiwa Natal dan saya ingin kaitkan juga, saudara-saudara. Di mana di dalam Matius, saudara-saudara dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini semua perintah. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lihat, perhatikan di sini artinya apa? Artinya firman Tuhan diajarkan untuk ditaati semuanya, semuanya. Minta supaya murid-murid melakukan hal ini seperti apa yang Yesus lakukan. Perhatikan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kita bisa simpulkan di sini, saudara-saudara, antara Immanuel dengan ketaatan ini berjalan paralel. Dan kita juga bisa menyimpulkan bahwa ada banyak anak Tuhan, kok Tuhan tidak menyertai aku sih? Berarti saudara-saudara, logikanya adalah apakah kita semakin taat, kita semakin menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, atau kita sedang jalan di tempat di dalam zona nyaman? Oh, saudara-saudara, tentu orang seperti ini akan terus ke gereja menjalankan ibadah, tetapi mereka hanya di jalan di tempat. Dan jelas firman Tuhan ini berkata bahwa pergi, sudah bukan berarti pergi ini pergi ke suatu tempat, saudara, tetapi melangkah, keluarlah dari zona nyaman untuk engkau bertumbuh. Yang tadinya belum melayani, ayo sekarang melayani. Yang tadinya melayani, ayo sekarang kita upgrade pelayanan kita untuk lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan. Dan semua ini, saudara-saudara, ini dikatakan pergi. Nah, pergi di sini artinya kita keluar dari zona nyaman kita. Berani melangkah. Berani untuk melakukan keputusan untuk melakukan hal yang besar untuk Tuhan. Berani untuk berkata, hidupku jangan itu-itu aja untuk Tuhan, tetapi untuk pekerjaan besar yang Tuhan nyatakan. Saudara, apakah kita mau, saudara, di dalam Natal tahun ini
Kita punya komitmen untuk hal ini. Apakah ketaatan itu menjadi cermin bagi setiap kita sehingga kita bisa berkata, Immanuel. Betul nyata. Karena kita berani melangkah. Kita berani keluar dari zona nyaman kita. Saya kasih quotes seperti ini, saudara. Seandainya anak-anak Tuhan taat dengan segera seperti memesan dan membayar tiket pesawat serta hotel untuk liburan. Kalau kita mau libur, ngelihat harga hotel, pesawat, kalau saudara nggak cepat-cepat booking, saudara apa yang terjadi? Besok, waduh, udah naik harga ya. Berarti begitu lihat, waduh, harga masih murah. Bahkan tahun depan sudah mulai kepikir mau pergi kemana, naik apa, cepat-cepat pesan. Ini maksudnya, saudara, taat dengan segera, seperti booking tiket pesawat. Ini juga maksudnya taat. Some people's life would drastically change if they would obey God as strictly as they obey their doctors. Ketika kita dapat vonis dari dokter, mungkin sudah nggak mungkin kita tidak taat, bukan? Cek, ronsen, semua kita lakukan. Dan semua detail yang dokter minta kita lakukan. Ini maksudnya, saudara-saudara, taat secara tepat, konsisten, dan hidupmu akan berubah, kata A.W. Tozer. Saudara, pertanyaannya adalah kapan kita terakhir taat seperti ini kepada Tuhan? Dan bukankah Kristus sudah memberikan teladan bagi setiap kita? Saudara, peristiwa Natal, saudara, bukan hanya meminta kita, tetapi Allah itu menunjukkan di mana Allah sendiri jadi manusia, itu adalah ketaatan. Bukan dengan hal yang mudah, Yesus mengambil tempat lahir palungan. Mau di istana bisa, saudara-saudara, ini raja segala raja, tapi pilih lahir di palungan. Nggak ada, saudara-saudara, kita waktu punya anak kita pilih tempat yang paling buruk, nggak ada. Kristus pilih lahir di palungan. Dan ternyata, saudara-saudara, ini adalah tanda pertama penolakan dari dunia. Dari malam yang pertama, ya sudah dihindari, tidak ada tempat di rumah penginapan. Jelas ayat firman Tuhan itu. Nggak ada tempat, dan kedatangan Kristus itu betul-betul menggenapi, menaati akan perjanjian lama, di mana Yesaya 53, ia tidak tampan sehingga kita mengundang dia, ia dihina dan dihindari orang. Kristus memilih untuk lahir di Bethlehem, kota yang kecil yang tidak dipandang, saudara-saudara, tetapi supaya nubuatannya itu tepat, dia taat. Dan itu sebabnya, karena ketaatan Kristus, Immanuel menjadi nyata, bukan? Immanuel sangat nyata karena ketaatan Kristus. Kristus rela masuk ke dalam penderitaan yang terdalam, bahkan menanggung penderitaan setiap kita dari murka Allah, supaya kita dibebaskan dari hukuman kekal. Tadi lagu tadi bagus sekali, saudara-saudara. Karena kita, dia menderita. Karena kita, dia harus menanggung semuanya itu. Dan kita dibebaskan dari hukuman kekal. Tetapi saudara, perhatikan berapa harga yang harus dibayar oleh Kristus agar engkau dan saya diselamatkan. Dan kita tahu, saudara-saudara, dari palungan itu adalah bayang-bayang salib.
di mana Kristus terus taat. Makananku ada mengerjakan kehendak Bapa. Dan sebelum menuju kayu salib Taman Getsemani, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak. Dalam ketaatan Kristus kita mengenal Allah yang menderita. Dia lakukan semua itu dengan tidak berbantahan katanya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya ketika menjalani penderitaan kita tidak pernah merasa sendiri. Dan di sini saudara-saudara, berita Natal sekaligus berita kekuatan bagi setiap kita. Sukanya cita Natal tidak mungkin dipisahkan dengan yang namanya ketaatan dan bayar harga. Sehingga kalau kita bisa menyimpulkan saudara-saudara, apa aplikasinya? Aplikasinya yang pertama adalah taat. Yang kedua, taat. Yang ketiga, taat. Semoga berita Natal hari ini tidak ada keluhan, taat lagi, taat lagi. Tetapi ketaatan yang dipahami hari ini harusnya berbeda. Ketaatan bukan menjadi beban, tetapi kesempatan untuk menghidupi Sang Immanuel. Amin Bapak. Ketaatan itu terus kita konsisten menjalankan dan menghidupi Immanuel sampai kita menjadikan Kristus segala-galanya. But you don't really know Jesus is all you need until Jesus is all you have. Dengan ketaatan, saudara, kita makin melihat Yesus yang indah. Dengan ketaatan, dalam pergumulan sakit penyakit, kita makin melihat penyertaan Tuhan makin nyata. Di dalam pergumulan keluargamu, ketika engkau taat, kau melihat Yesus lebih indah. Tetapi sebaliknya, ketika kita berdiam dalam zona nyaman, mungkin kau punya segala-galanya. Tetapi percayalah, Immanuel itu makin menjauh daripadamu. Ketika engkau punya segala-galanya, engkau percayalah, Immanuel itu makin menjauh daripada. Tetapi ketika engkau kau menjalankan perintah Tuhan, di sini kita melihat Yesus makin indah. That's the beauty of Jesus. Yesus makin indah. Saudara, apakah Natal menjadi berita yang semakin menuntut kita untuk semakin taat kepada Tuhan? Saya akan tutup dengan sebuah video, dan mungkin ini bisa menyimpulkan apa yang dimaksudkan dengan God with